Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu logika informatika yaitu Bapak Dr. Yoga Religia, Eskom, Mkom, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kalkulus proposisi. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, kami meminta izin untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Nia Dwi Rahayu dan ini teman-teman saya Bungsu Cipto Wijaya, Rahmat, Zamar, dan Raffi Hanif Rabani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang logika. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran, serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarik kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang yang menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik bahasa sehari-hari maupun bukti matematika, yang didasarkan atas hipotesa-hipotesa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya haruslah bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Ilmu logika lebih mengarah dalam bentuk sintaks-sintaks daripada arti dari kalimat itu sendiri. Yang pertama, gambaran umum logika. Secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti meliputi logika pernyataan, logika predikat, logika hubungan, dan logika himpunan. Sedangkan logika tidak pasti meliputi logika samar atau kabur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bungsu Cipta Wijaya. Logika pernyataan membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya, sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa nilai deklaratif. Logika predikat menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif, antisimetris, dan lain-lain. Logika himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner yaitu ya tidak, 01, benar salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar ini antara lain banyak, sedikit, sekitar X, sering, umumnya. Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin pintar atau sistem cerdas dan alat-alat elektronika, program komputer. Dengan menggunakan logika samar, mempunyai kapasitas penyimpanan lebih kecil dan lebih cepat bila dibanding dengan logika biner. Aliran dalam logika. Aliran dalam logika dibagi menjadi beberapa aliran. Di antaranya, 1. Logika tradisional. Pelopornya adalah Aristoteles di antara tahun 384 hingga tahun 322 sebelum Masehi. Terdiri dari analitika dan dialektika. Ilmu analitika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar, sedangkan dialektika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. 2. Logika metafisis dipelopori oleh F. Hegel di antara tahun 1770 hingga tahun 1831 Masehi. Menurut Hegel, logika dianggap sebagai metafisika di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga yaitu logika epistemologi. Diperkenalkan oleh F. H. Bradley dari tahun 1846 sampai 1924 dan Bernhard Bosanquet dari tahun 1848 sampai 1923 Masehi. Prinsip dari logika epistemologi ini adalah untuk mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran yang logis, dan perasaan harus digabungkan. Selain itu, untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan yang lainnya.
keempat yaitu logika instrumentalis atau pragmatis, dipelopori oleh John Dewey dari tahun 1859 sampai 1952. Prinsipnya adalah logika merupakan alat atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. 5. Yaitu logika simbolis. Logika simbolis adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah atau absen, yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan bantuan simbol-simbol khusus, sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Pelopornya adalah Leibniz, De Morgan, dan Boole. Logika ini menggunakan bahasa simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja dan bercirikan teknis, matematis, dan ilmiah. Pemakaian simbol matematika ini untuk mewakili bahasa dalam bentuk pernyataan yang bernilai benar atau salah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jamar. Saya Jamar, saya ingin menjelaskan materi ini. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti di dalam matematika. Tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan disebut juga prosesi. Sebuah prosesi, proposition atau statement, ia sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar kurung B atau salah kurung S. Kalkulus prosesi proporsional kalkulus merupakan metode untuk kalkulasi menggunakan posisi kalimat. Dalam kalkulus, posisi ditinjau adalah nilai kalimat deklaratif. True false metode penggabungan kalimat dan penarikan kesimpulan kalimat berdasarkan kalimat tersebut. Suatu prosesi adalah sebuah variabel logika P, Q, R, atau sebuah ungkapan yang dibangun dari variabel-variabel ini dan hubungan dengan logika P, Q, Tabel kebenaran dari prosesi terdiri dari kolom-kolom dan variabel-variabel dan kolom-kolom dalam prosesi. Pernyataan kalimat deklaratif prosesi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh 1. Yogyakarta adalah kota pelajar. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Semua manusia adalah panah. 4 adalah bilangan prima. 5.5 kali 12 sama dengan 90. Tidak semua kalimat berupa prosesi. Contoh 1. Di manakah letak Pulau Bali? 2. Pandaikah dia? 3. Andi lebih tinggi daripada Tina. Penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk atau compound composition. Sedangkan proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Tabel 4.1 penghubung dalam logika. Simbol bukan dalam kurung not memiliki arti tidak, not negasi, dan memiliki bentuk tidak. Simbol dan dalam kurung n memiliki arti dan n konjungsi, memiliki bentuk dan. Simbol atau dalam kurung or memiliki arti atau or disjungsi, memiliki bentuk atau. Simbol if then memiliki arti implikasi, memiliki bentuk jika maka. Simbol if and
Only if memiliki arti be implikasi, memiliki bentuk bila dan hanya bila. Contoh, misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah nama bunga, Q menyatakan kalimat apel adalah nama buah. Maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol PNQ. Contoh, misalkan P, hari ini hari Minggu, Q, hari ini libur. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. A, hari ini tidak hari Minggu tetapi libur. B, hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. C, tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Penyelesaiannya yaitu A, kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat A bisa ditulis sebagai not P N Q. B, not P N not Q. C, not dalam kurung P N Q. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Nia Dwi Rahayu. Nah, di sini udah ada kesimpulannya. Kalkulus proposisi adalah sistem formal untuk menyatakan rumus proposisi dan membuktikannya dengan cara menggabungkan rumus atomik dan operator logika. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan materi tentang kalkulus proposisi. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.